Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai administrasi persuratan sekolah. Teman-teman tahu nggak sih surat itu apa? Kita akan membahas hal tersebut lebih lanjut. Surat merupakan sebuah sarana informasi yang dilakukan secara tertulis, disampaikan oleh satu orang kepada pihak yang lain. Nah, macam-macam surat ini banyak sekali loh. Yang pertama adalah surat dinas, yaitu surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Kemudian yang kedua ada nota dinas, yaitu surat yang berisi atau dibuat oleh atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan, atau bisa pula dilakukan oleh karyawan setingkat untuk menyampaikan sebuah informasi atau catatan singkat perihal persoalan kedinasan. Yang ketiga ada surat pengantar, yaitu surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi mengenai sebuah pesan singkat atau penjelasan singkat tentang surat, barang, atau dokumen, atau bahan lain yang dikirimkan. Yang keempat ada surat keputusan, yaitu surat yang berisi mengenai keputusan tentang suatu hal dan ditetapkan oleh pejabat atau orang yang berwenang atas hal tersebut. Yang kelima ada surat undangan, yaitu surat yang berisikan pemberitahuan untuk menghadiri sebuah acara atau kegiatan yang waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Kemudian ada yang keenam, yaitu surat tugas. Surat ini berisikan mengenai penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketujuh ada surat pemberitahuan, yaitu surat yang berisi mengenai pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum. Yang kedelapan ada surat pernyataan, yaitu surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Yang kesembilan yaitu surat keterangan, yaitu surat yang berisi keterangan mengenai suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Dan yang ke-10 ada berita acara, yaitu surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai suatu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain yang sehubungan dengan kegiatan atau peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi bagian tentang penyusunan surat. Penyusunan surat itu meliputi 1. Kepala surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Salam pembuka, 7. Isi surat, 8. Salam penutup, 9. Nama jabatan pengirim surat, 10. Tempat dan tanda tangan atau stempel, 11. Nama pengirim surat, dan terakhir 12. Tembusan. Dalam penyusunan surat, bahwasannya juga mesti menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yaitu yang baik dan benar. Baik dan benar di sini menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh si penerima surat. Kedua, menggunakan kata yang minim dan dimengerti artinya oleh penulis surat. Maksudnya, kata yang minim ini sebisa mungkin menggunakan kata yang sederhana supaya bisa dipahami oleh si penulis surat. Ketiga, penulis yakin bahwa bahasa yang digunakan juga dimengerti oleh si penulis surat. Nah, si penulis juga mesti yakin bahwa surat yang telah dibuatnya itu benar-benar dapat dimengerti oleh si penerima surat. Yang terakhir, keempat, kata yang dipergunakan meliputi 1. Harus sederhana, 2.
kata-kata yang umum. 3. Bahasa Indonesia. 4. Sedapat mungkin atau sebisa mungkin menghindari kata-kata dari bahasa asing. Nah, mungkin itu sebagian materi tentang penyusunan surat kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila mana masih ada kekurangan dalam penyampaian materi saya ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri lain yang akan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas mengenai pengurusan surat ya. Nah, pengurusan surat itu kan merupakan bagian dari administrasi kantor sekolah ya, dan dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah. Nah, pengurusan surat meliputi mencatat, mengarahkan, mengendalikan surat, baik surat itu surat masuk maupun surat keluar. Nah, idealnya pengelolaan surat adalah menggunakan sistem informasi data komputer Microsoft Office dan bukan secara manual. Nah, pembuatan programnya itu melalui aplikasi melalui 3 tahap. Yang pertama tahap analisis, kedua ke tahap desain, lalu ketiga ke tahap implementasi. Nah, alur pengurusan surat adalah pertama menerima surat yang masuk dulu di lingkungan sekolah, lalu memeriksa surat tersebut, lalu mengagendakan pada surat masuk, lalu memberikan disposisi, lalu mengarahkan surat sesuai dengan tujuan. Kemudian menerima kembali surat yang telah ada disposisi pimpinan dan mencetak dalam buku agenda. Kemudian surat tersebut di-scan untuk diarsipkan. Baru selesai. Nah, sedangkan alur pengurusan surat keluar adalah menerima disposisi atau nota dari pimpinan ya untuk pembuatan surat keluar, membuat konsep, mengajukan konsep Kasubag TU dan dikoreksi, lalu memberikan paraf Kasubag, Kabag, lalu menuliskan ke sekretariat pimpinan untuk ditandatangani. Kemudian memberikan nomor dan siap diedarkan atau diantar sesuai alamat penerima. Kemudian diarsipkan, barulah selesai. Nah, perlu diketahui ya bahwa sistem informasi surat masuk dan keluar sekolah dapat membantu memudahkan pekerjaan, dapat mempercepat pencarian data, dan dapat mengurangi human error kesalahan. Ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 过去发生的就别再打扰我的现在还有未来 My life 更加的自由自在，每一次的呼吸都特别畅快，心和心靠近，别让手机屏幕拉远你我距离，一刻也不停，就算是梦也别把我叫醒，不停的奔跑我根本不知道疲惫，我已经走太远，现在不能半途而废，凌晨航班经济舱8点准时起飞，我不敢想的太多，因为一个人入睡，奔波在的城市有过笑也有泪，未必要 right 哪怕又被现实伤了几回，迫不及待沿途有多美的风景，如果没有你在身边那有什么意义，拜拜过去发生的就别再打扰我的现在还有未来 My life 更加的自由自在，每一次的呼吸都特别畅快，心和心靠近，别让手机屏幕拉远你我距离，一刻也不停，就算是梦也别把我叫醒，以前期待长大后的世界多精彩，现在才发现成年人的生活多无奈，我真的想要砸掉早晨响的闹铃，带着假期逃命，我心情快要报警，期盼着周末到来，我要蹦迪到午夜，生命里的那个他会不会出现，肾上腺素分泌要跳到最高点，到最高点，忘掉
把你的烦恼全忘掉，关掉，把你的手机都关掉，跟着我们一起 bounce 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 bounce， 一直到天亮。拜拜，过去发生的就别再打扰我的现在还有未来。My life 更加的自由自在，每一次的呼吸都特别畅快。心和心靠近，别让手机屏幕拉远你我距离。一刻也不停，就算是梦也别把我叫醒。